Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas teori pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dalam proses jangka panjang. Nah, mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi atau satu dengan yang lainnya. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, khususnya negara yang ada di Indonesia. Nah, khususnya Indonesia ini tergolong negara berkembang. Tentunya banyak sekali dihadapi oleh masalah sosial dalam pelaksanaannya, seperti halnya kemiskinan, pengangguran, yang itu tuh dapat menghambat pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia atau di negara-negara tertentu yang pelaksanaannya banyak masalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu, menjadikan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Di dalam perkembangannya, ada sejumlah teori pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh para ahli. Yang pertama ialah teori pertumbuhan klasik, yang biasa dipahami oleh seorang teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, seluruh teori didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di suatu negara tersebut. Nah, contoh yang pertama itu Adam Smith. Adam Smith mengatakan inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut dia dibagi menjadi dua aspek, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Ada dua teori ekonomi klasik Adam Smith yang dicetuskan, salah satunya yakini teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua dari Thomas Robert Malthus. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga terjadi kelangkaan makanan. Nah, dia pun menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Jadi menyebabkan kepadatan penduduk di suatu wilayah tersebut yang bisa mengakibatkan suatu kemiskinan. Tetapi menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokannya itu ada empat macam, yaitu yang pertama berburu dan pengembara, kita tuh tergantung kepada alam di sekitar. Yang kedua berternak dan bertani. Nah, yang ketiga bertani dan pengrajin atau kerajinan. Yang keempat kerajinan industri dan perniagaan atau jual beli. Nah, sedangkan menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi di masyarakat itu. Karena menurut dia pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi tiga bagian atau menjadi tiga zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup. Masyarakat di sini masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua zaman kerajinan dan pertumbuhan. Nah, zaman ini sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Nah, yang terakhir zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu negara adalah produk domestik. Nah, bruto PDB atau gross domestic product GDP. Diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik, GDP menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Dikutip dari kompas.com, GDP pada dasarnya merupakan jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara.
pertumbuhan perekonomian terhadap pendapatan per kapita di Indonesia selama tahun 2020. Nah, perekonomian di Indonesia yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56 juta. Nah, di Indonesia pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Nah, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga kestabilan makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu pemenuhan sebagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Nah, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce. Nah, kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif, diyakini seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial ekonomi. Dilansir dari kompas.com. Kesimpulannya, teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia biasanya diukur oleh produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product. Nah, GDP ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, saran dari saya, penulis atau pembuat presentasi berharap semoga para generasi atau penerus bangsa memiliki pengetahuan perekonomian yang luas untuk perekonomian bangsa, serta dapat lebih luas menggali wawasan supaya perekonomian di Indonesia terus berkembang dan tidak ketinggalan oleh negara-negara lain, supaya kita juga bisa mengolah sumber daya alam atau pemasukan kita sendiri dan tidak bergantung ke negara luar, tidak terlalu bergantung oleh negara-negara lain, karena kekayaan di Indonesia itu sangat banyak yang belum terlalu kita manfaatkan, dan Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang maju dari segi perekonomian dan lainnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.